memberi kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kita semua. Salam Juda. Adik-adik silakan duduk kembali. Karena tadi kita sudah bergembira, mari kita bersukacita, kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, di dalam seminggu ini kita sering berbuat dosa, baik kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Kita berbuat dosa kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, terlebih kepada Tuhan. Mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Taat dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Bersyukur sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
adik-adik, kita telah mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur pasal 3 ayat yang keempat, yang berbunyi, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Amin. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai landasan seminggu kita ke depan ini, yang terambil dari Mazmur 128 ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Fian. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu luar biasa dan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kami bisa beribadah melalui media daring saat ini ya Tuhan. Kiranya kami bisa membaca firman Tuhan dengan penuh hikmat dan kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah dan kami siap mendengar. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik. Pernah tidak adik-adik dijanjikan sebuah hadiah yang adik-adik sangat inginkan? Ya mungkin untuk laki-laki PS4 kah, untuk perempuan mungkin HP baru kah, atau yang lain ya pada hari ulang tahunnya. Tapi pada hari ulang tahun adik-adik, ternyata hadiah itu belum bisa diberikan. Ya, orang tuanya bilang harus menunggu dan belum ditahu kapan. Bagaimana perasaan adik-adik? Ya pasti ada yang kecewa, ada yang menangis, ada yang mojok berhari-hari dan lain-lain. Ya mungkin pada saat ini bisa juga dialami oleh Abram. Ya masih ingat Abram? Ya masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya bagaimana ceritanya? Ya minggu lalu bercerita tentang tokoh Abram, tentang Abram diperintahkan Tuhan untuk keluar dari tanah Haran menuju tanah yang dijanjikan Allah. Ya, Tuhan berjanji menjadikan Abram ya dan keturunannya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat bagi semua kaum. Abram melaksanakan perintah Tuhan dan Tuhan melihat itu sebagai iman dari Abram. Namun hari berganti hari, tahun berganti tahun, saat Abram dan istrinya Sarai menjadi semakin tua dan tinggal di daerah Kanaan, mereka tak kunjung dikaruniai keturunan. Abram pun mulai gelisah, mulai meragukan apa yang telah dijanjikan. Lalu Allah menguatkan Abram. Pada suatu penglihatan, firman Tuhan datang kepada Abram. Tuhan berkata kepada Abram, "Jangan takut, karena Tuhanlah perisainya dan upahnya akan sangat besar." Ya, siapa yang pernah dengar perisai? Ya, pasti adik-adik sudah pernah dengar apa itu perisai.
perisai itu biasa digunakan oleh prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ya, jadi Tuhan akan menjadi perisai, Tuhan akan melindungi, dan upahnya akan sangat besar. Abraham menjawab kepada Tuhan bahwa bagaimana Tuhan, sampai umur begini ya belum ada keturunan yang diberikan, sehingga hambanya Eliezer yang akan menjadi ahli warisnya. Allah lalu berkata juga, tidak, itu tidak benar. Bukan dia, tapi anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan kemudian membawa Abraham keluar. Ya, lalu pada saat itu malam hari dan ada bintang-bintang di langit. Tuhan menunjukkan kepada Abraham, lihatlah bintang-bintang itu. Tuhan berfirman, sebanyak itu pula lah keturunanmu. Jadi keturunan Abraham akan sebanyak bintang-bintang di langit. Ya, siapa yang pernah hitung bintang-bintang yang ada di langit? Ya, pasti sampai poge pun ya susah untuk dihitung. Ya, tapi itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu sebagai kebenaran, sebagai iman dari Abraham. Tuhan kemudian mengikat janji dengan Abraham. Tuhan akan memberikan negeri yang ditempati sekarang ini untuk dia dan keturunannya. Keturunannya suatu saat akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Tetapi Tuhan akan datang dan menghukum bangsa yang memperbudaknya. Keturunannya yang keempat akan kembali ke tanah Kanaan dan merebut tanah Kanaan dan sekitarnya, dan Abraham pun akan lanjut usia, akan mati dengan tenang dan dalam damai, dan dikuburkan di tempatnya yang ada sekarang. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita tentang Abraham ini? Ya, Tuhan adalah perisai hidup kita. Ya, tadi perisai gunanya untuk melindungi. Ya, jadi Tuhanlah yang melindungi kita. Kita tidak perlu takut kepada apapun, karena Tuhan yang akan bertindak kalau kita percaya kepada Tuhan. Awalnya Abraham tergoda untuk meragukan janji-janji Tuhan. Ya, wajar ya, pikiran manusia, kita akan kurang sabaran ketika menunggu janji. Tetapi Tuhan menjamin janjinya, dan Tuhan menjamin hidup Abraham dan memenuhi kebutuhannya. Ya, kita bisa berencana, adik-adik bisa mengharapkan apapun, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan juga memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Ya. Kenapa bisa Abraham percaya kepada Tuhan? Ya, kenapa bisa? Ya, karena dia mengenal baik siapa Tuhan itu. Dia mengenal baik siapa Tuhan itu, sehingga dia yakin kepada apapun yang diperintahkan oleh Tuhan dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Ya, tentu saja dengan membuka Alkitab kita, belajar, membaca dan belajar akan firman Tuhan, rajin berdoa, dan tentu saja tekun untuk terus beribadah. Ya. Selain itu, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya tentu saja kita juga percaya kepada orang tua kita, karena orang tua kita lah yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memberikan kebutuhan hidup kita, ya, memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi jangan suka mengeluh kepada orang tuanya. Ya, jangan suka
mojo atau meminta sesuatu yang tidak-tidak. Ya, orang tua kita akan selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan kita, tetapi tentu saja orang tua kita terbatas. Maka dari itu kita harus doakan orang tua kita supaya terus diberkati, diberikan rezeki yang cukup sehingga kebutuhan kita bisa dipenuhi. Ya, adapun janjinya, ya kita harus yakin, kita harus berdoa terus, kita harus membantu orang tua kita dan teguh seperti Abram yang bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi ini bertahun-tahun, tetapi dia tetap sabar dan tekun berpengharapan sehingga dia mendapatkan janji Tuhan itu, yaitu keturunan dan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua orang. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Haleluya, amin. Tuhan kita tadi terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Tapi yang kita baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. Ya, siapkan Alkitabnya adik-adik. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Haleluya. Menutup firman Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami bisa membaca, mendengarkan, terlebih merenungkan firman-Mu untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami, anak-anak, untuk selalu bertekun, bersabar untuk setiap janji yang Engkau telah ungkapkan kepada kami. Kiranya kami terus bertekun seperti Abram. Inilah doa anak-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Meresponi firman yang telah kita dengarkan pada hari ini, kita menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Setiamu menurut
akan memberi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tamiara Kasugiran. Adik-adik, mari kita berdoa. Cepat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat orang tua kami, beri mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalani aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu yang sedang berada di rumah. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan untuk tetap belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih setiamu. Saat ini kami mau berdoa untuk kakak-kakak pembimbing dalam segala aktivitas dan pekerjaannya masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan segala aktivitas sehari-hari mereka dan dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melayakkan kami untuk bisa membawakan persembahan kepadamu. Kiranya apa yang ada pada kami, pada orang tua kami, kiranya digunakan sesuai dan seturut dan dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk berhikmat, bijaksana dalam menggunakan segala materi yang diberikan oleh orang tua kami, dan orang tua kami diberi penyertaan selalu untuk mendapatkan segala kebutuhan yang asalnya daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau memberkati pemimpin dan pemerintah yang melaksanakan tugasnya ya Tuhan, dan kiranya Engkau menyertai selalu kami sebagai bangsa dan negara. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Big or Small sambil kita gerakan. Kita berangkat
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak Serin, Kakak Pian, dan Kakak Ricci sebagai pemusik mengucapkan selamat hari Minggu. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.